biasa, luar biasa. Mbak, namanya siapa Mbak? Mita. Sungai Ogan. Spot kali ini berada di tepi Sungai Ogan, Kota Palembang. Di Sumatera Selatan, kita kenal istilah Batang Hari 9 atau 9 sungai besar. Pengertiannya, 9 sungai bermuara di Sungai Musi. 9 sungai itu adalah Sungai Beliti, Sungai Kelingi, Sungai Komering, Sungai Lakitan, Sungai Leko, Sungai Lematang, Sungai Rupit, Sungai Rawas, dan Sungai Ogan. Hulu Sungai Ogan muncul di pegunungan Bukit Barisan, daerah Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kemudian mengalir melintasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir, kemudian bergabung dengan Sungai Musi, tepatnya di Kertapati, Palembang. Saya berada di spot mancing, tepatnya di Cafe Terapung Romeo, Jakabaring, sekitar 6,5 km dari Kertapati, muara Sungai Ogan. Kami berempat, saya dengan Aris dan Jurvis yang mengajak istrinya. Pukul 6 pagi kami meluncur ke lokasi, mengejar kondisi air Sungai Kendor tidak deras. Untuk memancing udang memang bagus saat kondisi air sungai tidak deras, pelan atau kendor, yaitu saat posisi air sungai surut hingga air sungai pasang. Durasi arus pelan memang tidak lama, sekitar 3-4 jam. Pada saat arus sungai deras, udang mulai susah makan umpan. Ada dua tipe cara memancing udang, on boat dan land based. On boat memancing di atas perahu. Bila memancing udang dengan menyewa perahu, kita istilahkan jemput bola. Artinya, kita bergerak mencari hingga menemukan spot di mana udang berkumpul. Biasanya di satu spot berisi banyak udang, takkan lama kita menunggu strike. Karenanya, muncul istilah dalam bahasa Palembang, kalau ado dak lamo, kalau lamo dak ado. Sementara Maksudnya, masih kalau ada menunggu. target, tidak lama strike. Kalau lama, berarti tidak ada buruan. Ini bro, kita berada di rumah rakit KPU, teman-teman Palembang menyebutnya, salah satu dari sedikit tempat mancing di Palembang. Kesabaran memancing dengan tipe on boat hanya 10-15 menit. Sebab kalau 10-15 menit tidak mendapatkan strike, pemancing bergeser atau pindah spot. Begitu prosesnya hingga mendapatkan spot yang banyak strike target buruan. Itulah gunanya menyewa Oke, bro. perahu. Kita mencoba peruntungan hari ini untuk mancing udang. Kebetulan waktunya tepat pas banyu pasang, hampir tidak ada arus di sini. Semoga mendapatkan target yang kita inginkan. Bila memancing udang land base atau mancing pinggiran, yang kesabaran lebih diuji karena sangat tergantung kondisi air. Bila sepi strike atau tidak ada buruan sama sekali, ya nasib dah. Lebih baik pulang saja. Ada juga kawan kita ikut juga mengajak keluarganya. Halo bro. Ayo laju. Serius sekali mbak-mbak ini. Nampaknya sangat menikmati hiburan memancing di sini. Istri Mas Jervis ini asli gadis Dayak, Kalimantan. Tak banyak angler perempuan pemburu udang di Palembang ini. Cuman dua yang saya kenal, yaitu Mbak Lili Sari dan Tante Rita Juwang. Halo Mbak Lili, Tante Rita. Ini ada pendatang baru nah. Pesaing berat ini Mbak. Seperti biasa untuk target udang kita pakai cacing nipah. Ini cacingnya. Ini. Di tempat ini lumayan nyaman, sambil mancing bisa pesan kopi, pesan mie. Nah, sepertinya kawan kita ini sudah 3 hari kayaknya belum makan. Mas bro, kelaparan ya? Yo. Wah, kawan kita strike. Lumayan. Walaupun kecil namanya tetap udang ini saudara-saudara. Insya Allah nanti yang babonnya naik. Amin. Lumayan bro.
Hai bro, ada bro tarian bro setelah sekian lama menunggu. Mantap. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ada mas bro. Bujangan sudah telokan. Ini kalau di Palembang dibilang bujangan kanji, udang kanji. Nah, teloknya sudah banyak sekali nih. Nah, kawan kita tidak mau kalah. Teman kita cewek satu ini, pokoknya strike juga. Luar biasa, Mbak. Sudah berapa kali, Mbak? Berapa kali strike? 3. Ternyata para master ini kalah sama cewek yang satu ini. Sudah 3 kali strike beliau. Strike saudara-saudara. Casting. Yang bawa Kalimantan kemarin, bawa balik lagi. Karena kamu tuh lah kan. Tolongan. Gak terasa. Casting. Ladasnya bener jauh. Iya kalau lewat jauh ladasnya lama kalau dapat, apalagi babon. Be. Ay, akhirnya cepit kuning. Cepit kuning guys. Cepit kuning masih bujang. Bujang. Selontok. Komen ya. Udah. Mau masuk bibit bak terus. Semengkah. Kumis nah. Sama kalau udang itu. Nah, nyangkut di kumis nah. Ini tuh. Hari ini banyak target yang memakan umpan, namun kemungkinan udang-udang kecil karena tidak ada tanda-tanda ujung joran bergerak. Ketika diangkat, umpan habis. Namun beberapa sempat berhasil kami naikkan juga. Memang begitulah cara memancing udang. Lebih sering udang memakan umpan di tempat, tidak dibawa lari. Jadi tidak ada tanda pergerakan ujung joran. Beda dengan ikan yang mendapatkan umpan langsung disambar dibawa lari yang menyebabkan ujung bergerak. Karenanya, jika mancing udang, kita jangan menunggu ujung joran bergerak oleh tarian atau sambaran target. Sebentar-sebentar antara 2-4 menit kita cek periksa pancing kita dengan mengangkat joran pelan-pelan. Bila ada udang yang memakan umpan kita, sewaktu kita angkat pelan, udang malah akan memberikan perlawanan. Dengan begitu, dengan sendirinya malah kail akan menyangkut di target. Eksekusinya jangan disentak, tarik aja dengan menggulung rel pelan-pelan. Bila melawan, hentikan menggulung rel. Tunggu target berhenti melawan. Lanjutkan menggulung lagi. Hati-hati bila target terasa berat, kemungkinan babon atau udang satang. Udang ini sering berontak melakukan perlawanan hebat sudah mendekati permukaan. Siapkan mental, sebab seringkali mocel target lepas dalam posisi ini. Ay 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 ay. Ay 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 ay.
Ay, 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 ay. Mantap. Pantes geser ke kamera, Kak. Iya. Ay, 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 ay. Ay, nikmatnya. Lemak nian mancing. Wadahku kosong. Iya, 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 iya. Terlalu ramah berubah dia. Karena bukan target, kita rilis. Dapat, Mbak? Dapat. Lumayan. Ya, mundur. Beberapa hari yang lalu saya mendapat info beberapa kawan mancing di spot ini berhasil ngomset. Istilah pemancing yang mendapatkan target banyak. Namun dalam hal memancing udang, kondisi air sungai sangat berpengaruh. Bila kemarin di spot ini mendapatkan hasil banyak, belum tentu hari ini sama hasilnya. Ah, luar biasa. Aduh, kalah tidak ya. Kalah jauh kita. Bukan kelas. Lagi-lagi. Aduh, silo nih. Sepertinya kawan kita patah hati. Ada penyesalan tadi diajak. Rupanya malah ngomset beliau. Jadi Kedi. Sudah ngomset bawa kedi pula. Ikan ada kayak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Aduh, gelap nian. Akhirnya naik juga satang. Inilah target buruan kita hari ini. Mana kunci motor tadi? Mbak, namanya siapa, Mbak? Mita. Mita. Ukuran sepatu berapa, Mbak? Wow. Lagi-lagi gadis Kalimantan mengalahkan para master udang dari Palembang. Ya, ada satu lagi. Hah? Ada lagi? Oh, masih banyak sangkutan rupanya. Lagi-lagi nyangkut. Tuh, Ikan, terlalu lama ikan berubah. ternyata berubah udangnya berubah. Aduh, nyangkut lagi saudara-saudara. Di sini banyak sangkutan lokasi ini. Kesekian kalinya nyangkut lagi. Saudara-saudara, ada anekdot guyonan di antara pemancing udang. Katanya semakin kecil udang yang didapat, semakin tinggi ilmu orang tersebut. Katanya. Biar kelihatan nariknya lamo. Video besok kamera.
Sayang sekali ini. Kayaknya masih balita. Tapi apa boleh buat? Kecil-kecil gini namanya tetap udang. Kita dirilis mas. Rilis dalam kuali ya. Rilis dalam sanggi. Ini udang untuk bikin bakwan. Isi bakwan ini. Waktu menunjukkan sekitar jam 11 siang. Kondisi air sungai mulai berubah. Air mulai beranjak surut. Arus sungai berbalik arah. Dan target buruan sudah mulai Kita sudah menghilang. petualangan hari ini. Umpan sudah mulai menipis, udang juga sudah mulai menghilang. Arus mulai deras. Tidak kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.